Nah, pada hari ini kita masih berbicara tentang iman yang produktif supaya kita benar-benar memahami bahwa penting sekali kita membangun sebuah keimanan yang produktif agar apapun yang ingin kita bangun berikutnya di dalam bangunan Islam itu menjadi sebuah hal yang baik, menjadi sesuatu hal yang benar. Jadi kita fokus pada melakukan sesuatu dengan seharusnya. Teman-teman sekalian, kita sudah bahas kemarin sampai pada satu kesimpulan kalau seandainya iman produktif adalah keimanan yang dibangun dengan akal. Dan memang seperti itulah cara Al-Quran menunjukkan manusia cara untuk mencapai sebuah keimanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran memakai kata-kata afala yatafakkarun, afala ya'qilun, ya ulil albab untuk menggugah, untuk memicu berfikirnya pada manusia, karena Allah menjadikan akal kepada manusia untuk digunakan mencapai eksistensinya. Nah, kalau gitu kita coba lihat, ketika iman itu tidak didapatkan menggunakan akal atau tidak diperoleh dengan menggunakan akal, maka dia menjadi iman yang tidak produktif. Atau dia berkata bahwa dia beriman, dia berucap bahwa dia sudah meyakini Allah, tapi tidak ada efek di dalam kehidupan dia. Misal, kalau kita tanya pada orang-orang di negeri kita, dan mungkin di negeri-negeri yang lain juga, apa agamanya? Mereka jawab pasti Islam, karena 87% di Indonesia beragama Islam. Tapi kalau kita tanya lagi, benar nggak kamu yakin dengan Islam? Dia bilang benar. Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Rasulmu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah dia kemudian bisa dikatakan penuh keimanannya ketika dia hanya menjawab dengan cara seperti itu, hanya keluar daripada lisan? Jawabannya tidak. Misal, pertanyaannya, selama teman-teman tinggal di Indonesia, berapa kali teman-teman setiap hari Jumat, lalu teman-teman masuk pada waktu sholat Jumat jam 12, harusnya yang laki-laki tidak ada rukhsah, tidak ada alasan untuk tidak sholat Jumat seperti wanita untuk alasannya tidak sholat misalnya. Maka setiap laki-laki wajib untuk sholat Jumat. Tapi berapa kali kita melihat orang-orang ketika jam 12, seharusnya mereka sudah di masjid, laki-laki, tapi mereka masih nongkrong. Mereka masih kerja, mereka masih melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, ketika datang waktu sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli dan segala sesuatu yang bisa melalaikan Anda daripada sholat Jumat, dan pergilah kepada sholat Jumat. Maka itu sudah sangat jelas sekali, tapi dengan nyata-nyata dilanggar oleh orang-orang Muslim yang jumlahnya tidak sedikit. Misal kalau kita tanya pada mereka, angkot-angkot yang berkeliaran di jalan, mereka tetap narik ketika Jumatan. Lalu kita tanya sama mereka, "Bang, kenapa abang nggak Jumatan, bang?" Dia pasti akan jawab kira-kira begini, "Ya saya kan harus kerja, saya kan harus nyari nafkah, saya harus narik angkot, mas." Lalu kita tanya lagi kepada dia, "Mas, kira-kira angkotnya ini kalau tetap narik, berapa yang didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat?" Karena kan sholat Jumat paling lama setengah jam atau 45 menit lah. Itu pun sudah jamaah sudah ribet gitu kan ya. Mungkin jam 12 sampai jam setengah 1 atau jam 12.45. Taruhlah 12 sampai 12.30. Berapa lama setengah jam Anda narik angkot ninggalin sholat Jumat? Dapatnya ya kira-kira dalam waktu setengah jam. Taruhlah dia beruntung banget, angkotnya penuh terus, maka dia dapatlah taruhlah 100.000. Taruhlah 100.000. Maka kalau kita jabarkan, kira-kira cara berpikirnya begini, atau efek daripada kehidupannya begini. Kan sudah saya bilang, monitor di handphone kita atau di laptop kita itu adalah hasil daripada processing yang terjadi di dalamnya, yang nggak kelihatan. Yang kita bahas tentang iman. Iman itu adalah perkara yang nggak kelihatan. Perkara nggak kelihatan menghasilkan perkara-perkara yang kelihatan. Yang kelihatan, sopir angkot ini ninggalin sholat Jumat. Yang kelihatan, dia nggak mau sholat Jumat demi untuk bisa narik 30 menit angkot. Oke? Itu yang kelihatan. Kita tanya lagi, kita bedah. Seperti apa kira-kira? Dapatnya berapa? 100.000. Oke, berarti cara berpikirnya begini. Dia berpikir, saya adalah hamba Allah. Ketika ditanya Tuhannya siapa? Jawabannya Allah. Ketika ditanya Rasulnya siapa? Jawabannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum kenyataan ditabrakkan antara kepentingan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, dengan taruhlah kewajiban dia untuk cari nafkah. Maka sebelum itu terjadi konfrontasi, maka dia jelas milih Tuhan saya Allah dan Tuhan saya Allah dan Rasul saya Muhammad. Maka ketika itu ditabrakkan atau berkonfrontasi atau beradu kepentingan antara perintah Allah atau duit 100.000, ternyata dia lebih milih duit 100.000.
Berarti yang katanya bahwa dia meyakini Allah, yang katanya bahwa dia meyakini Rasulnya, dia menjadi seorang muslim dan dia tahu bahwa dia seorang muslim, itu nilai keyakinan dia kalau bisa dirupiahkan itu 100.000. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika dia ngaku Allah sebagai Tuhan saya, Rasul Muhammad sebagai Rasul saya, Islam sebagai agama saya, kan ada konsekuensinya tuh. Konsekuensinya dia harus sholat Jumat, dia harus menaati perintah Allah dan seterusnya. Tapi begitu itu ditabrakkan dengan duit 100.000, ternyata dia memilih duit 100.000. Berarti harga keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilan Allah, dan bahwa Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hambanya, bahwa Allah itu lebih layak ditaati daripada apapun juga, bahwa kehidupan dia di dunia ini ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Semua keyakinan itu dihargai 100.000, keyakinannya kalah. Jadi dia lebih memilih 100.000 daripada keyakinan dia terhadap Allah, atau keyakinannya bisa diganti dengan duit 100.000. Dan sebenarnya teman-teman sekalian nggak hanya tukang angkot. Setiap orang, setiap manusia itu punya keyakinan, dan keyakinan itu ada harganya. Karena dia mendapatkan keyakinan itu dengan harga, maka keyakinan itu bisa diganti juga dengan harga tertentu. Contoh misalnya, ada orang meyakini, pokoknya yang paling penting dalam hidup saya adalah keluarga saya. Misal, kalau dia meyakini begitu. Lalu ada orang datang, oke, menurutmu kalau seandainya keluarga Anda yang paling penting, kira-kira berapa yang bisa saya bayar agar Anda ninggalin keluarga Anda? Ada toh orang-orang kayak gitu. Lalu kemudian dia bilang, oke, saya mau untuk keluar kota, ninggalin keluarga saya dengan harga tertentu. Berapa harganya? Kalau saya dibayar $200 per jam, taruhlah misalnya begitu. Atau ada orang yang dibayar cuma sekedar 200.000 mau ninggalin keluarganya. Alasannya karena terpaksa, tapi tetap ninggalin keluarga. Intinya adalah ada keyakinan yang dia bisa diganti keyakinan itu dengan sesuatu, dan kita semua juga begitu. Ada orang lagi misalnya, ada orang lagi dikatakan, kamu seberapa yakin kamu dengan Allah dan Rasulnya? Saya yakin dengan Allah dan Rasulnya sepenuh dengan keyakinan saya. Lalu kemudian dibilang, kalau gitu, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengganti keyakinanmu? Dia bilang nggak ada satupun di dunia ini. Maka ketika dia ditawarin 100.000, jangankan 100.000, 1 miliar, dia ditawarin 200 miliar, dia pun nggak akan mau. Ketika dia tahu bahwa keyakinan dia terhadap Allah dan Rasulnya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau dia tahu, dia nggak akan mau ganti. Balik lagi, keyakinan itu punya harganya, dan harganya itu bisa dibayar atau bisa diganti dengan sesuatu. Contoh misalnya, polisi. Nggak semua polisi sih, tapi ada polisi. Ada faktanya polisi-polisi yang kalau kita ngelanggar di jalan, lalu kemudian kita salah, lalu kemudian dia harusnya nilang kita, tapi dia bisa diganti keyakinannya. Dia bisa diganti keyakinannya terhadap kebenaran, terhadap keadilan dengan jumlah uang tertentu. Berapa kira-kira? Ya tergantung merek mobil atau merek motornya. Kalau merek mobilnya bagus atau merek motornya bagus, mungkin harganya lebih mahal. Begitupun juga dengan hakim. Begitupun juga dengan lebih tinggi daripada hakim Mahkamah Konstitusi, atau misalnya ya segala macam lah, itu bisa untuk diganti keyakinannya. Jadi keyakinannya tentang kebenaran, keyakinannya tentang keadilan itu bisa diganti dengan harga tertentu. Sama, Allah juga mention bagaimana Allah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa sesungguhnya Allah mengganti harta dan mengganti jiwa kaum muslimin dengan surga. Jadi dikatakan pada kaum muslimin, kamu senang nggak dengan dunia? Ya senang lah. Kamu senang nggak hidup di dunia? Ya senang lah. Tapi kalau mau diganti dengan apa? Ya kalau dengan surga aku mau. Jadi kira-kira gitu. Jadi setiap keyakinan kita tentang sesuatu itu bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Asal harganya cocok, kita ganti. Pertanyaannya, berapa harga keyakinan kita terhadap Islam? Apakah bisa diganti dengan duit 100.000 seperti kasusnya orang yang nggak Jumatan tadi, ataukah bahkan bisa diganti dengan 50.000? Kita yakin pada Allah, ya yakin. Yakin Tuhanmu Allah, yakin. Rasulmu Muhammad, yakin. Ya udah kalau gitu saya kasih sekardus mie instan. Mau nggak kamu ganti? Oh ya nggak ada masalah, asal saya bisa makan. Ini salah satu contoh. Apakah perkara kayak gini dikatakan keimanan yang produktif? Tidak. Kenapa? Karena keimanan dia tidak berdasarkan proses berpikir. Ketika keimanannya tidak berdasarkan proses berpikir, maka keimanan itu dengan mudah bisa diganti, dengan mudah bisa dilupakan, dengan mudah bisa jadi tidak berarti di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia tidak ngerti nilainya seperti apa. Misal, bagi seorang editor, komputer high-end itu tinggi sekali manfaatnya bagi dia. Maka ketika kemudian dia dikasih komputer high-end yang mungkin harganya 50-an juta, maka itu menjadi sesuatu kayak harta karun berharga bagi dia. Tapi kalau Anda kasih
komputer ini yang harganya 50 juta kepada gelandangan misalnya, itu tidak menjadi berarti bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini manfaatnya untuk apa. Karena dia nggak tahu ini kemudian gunanya untuk apa. Kalau gitu untuk apa? Dia guna juga saat untuk apa? Dijual. Ya kalau nggak boleh dijual, gitu kan ya. Berarti dia tidak ada gunanya untuk mendapatkan itu. Sama ketika seseorang mengerti nilai daripada akidah, maka dengan berapapun dia nggak akan mau ganti. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai akidah itu, nilai keimanan itu, nggak lain dan nggak bukan adalah dengan akal. Ketika dia ngerti dengan akal, maka dia nggak akan mau ganti dengan apapun. Ada seseorang mendapatkan emas, dan dia tahu ini emas, dan dia tahu berapa harganya, maka dia tidak akan mau menukar emas itu dengan berapapun. Tapi kalau dalam kesempatan yang lain, ada seseorang punya air putih 1 galon 20 kilo misalnya. Lalu kemudian dia tahu inilah galon yang terakhir yang pernah ada di dunia ini, air terakhir yang pernah ada di dunia ini, maka dia diganti dengan berkilo-kilo emas pun dia nggak akan mau. Kenapa? Dia akan mikir, kalau seandainya emas bila dibandingkan dengan yang lain, emas lebih bernilai. Tapi ketika nggak ada lagi air di dunia ini, maka emas nggak bisa dimakan. Maka saya nggak akan mau ganti dengan emas seberapa kilo pun. Artinya apa? Nilai sesuatu benar-benar ditentukan dengan cara pemaknaan kita. Kalau kita mengerti, kalau kita memahami, kalau kita sudah berhasil untuk mencapai satu hakikat, nilai hakikat tertentu dengan akal kita, maka itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Nah, ini yang kita balik lagi, kita katakan keimanan yang produktif. Kalau gitu kita lihat. Sekarang kita kontraskan. Kita kontraskan. Bagaimana keimanan yang produktif berdasarkan akal itu? Oke, coba lihat. Tadi kalau tukang angkot, itu yang ketika dia menjalankan Islam, dia nggak mau, taruhlah, nggak semua tukang angkot ya, itu contoh aja. Dia nggak mau karena dia lebih memilih duit 100.000. Sekarang sebaliknya. Bagaimana contoh orang yang sudah mengimani sesuatu, atau yang sudah yakin dengan sesuatu? Nih contohnya. Pernah pergi ke dokter? Saya yakin semua orang yang ada di sini pernah pergi ke dokter. Minimal tahu dokter tuh kayak apa. Nah, kalau Anda sudah pernah pergi ke dokter, coba bayangin. Suatu hari Anda sakit. Dan sakitnya ini sudah menahun. Dan saking sakitnya Anda benar-benar terganggu dengan sakitnya ini. Sakitnya apa misalnya? Anda nggak bisa nafas. Nafas Anda sesak banget. Dan kalau seandainya dilanjutkan, Anda yakin Anda bakal mati. Maka Anda pergi ke dokter dengan sebuah keyakinan bahwa saya nggak bisa nyembuhin diri saya sendiri. Dan saya sudah coba dengan segala cara, tapi saya nggak bisa. Maka dia datang ke dokter dengan sebuah keyakinan bahwa dia berharap sembuh daripada dokter itu. Artinya ketika dia ke dokter, dia berharap dari sana dia sembuh. Maka ketika dia datang dengan mental seperti itu, maka dia datang kepada dokternya. Ketika sampai kepada dokternya bilang, "Ada apa, Pak?" "Ya, Dok, ini saya sakit sesak napas banget, Dok. Ini saya nggak bisa napas, Dok. Sudah susah banget napasnya, Dok. Udah lama sekali, Dok. Ini saya berharap mohon untuk diperiksa supaya saya dapat obat apa." Dokternya bilang, "Oke, kalau gitu baring di ranjang." Dia baring di ranjang. "Oke, kalau gitu buka baju." Apakah dia bilang begini, "Dok, saya enak-enaknya nyuruh saya. Tadi nyuruh saya guling di ranjang. Sekarang nyuruh saya buka baju. Dokter mesum ya?" Nggak bakal dia bilang begitu. Lah kenapa nggak bakal? Karena dia tahu bahwa dia nggak paham apa-apa. Dan dia tahu bahwa dokter itu paham dan dokter itu lagi mau meriksa dia. Maka dia nggak banyak protes, dia langsung buka baju. Setelah dia buka baju, dokternya bilang, "Buka matanya." Dia buka matanya. "Jangan menjem, jangan menjem." Buka mulutnya. Dia buka mulutnya. Dimasukin termometer. Dia nggak protes. "Dok, ini apa, Dok? Kenapa dimasukin dalam badan saya dan segala macam?" Dia nggak banyak protes. Dokternya bilang, "Diam ya." Dia diam. Dokternya bilang, "Nafas ya." Dia nafas. Apapun yang dokternya bilang, dia lakukan persis seperti apa kata dokternya. Kenapa? Karena dia paham dia mau sembuh. Karena dia paham kalau dokternya itu salah diagnosis, dia bisa bahaya. Karena dia tahu sakit itu membuat dia menderita, maka dia mengharapkan kesembuhan. Maka dia mau nurut apapun kata dokternya. Ini yang dinamakan dengan iman. Maka sebenarnya Anda sudah mempraktekkan keimanan yang produktif itu secara tidak sadar. Ketika Anda pergi ke dokter misalnya, atau orang di kantor sama bosnya, itu juga keimanan yang produktif. Dia tahu persis kenapa dia harus menaati bosnya. Bosnya bilang, "Besok datang jam 7. Dia datang jam 7. Bosnya bilang, "Jangan pulang nanti jam 4. Dia nggak pulang. Bosnya bilang begini, dia lakukan. Bosnya bilang begitu, dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya keimanan yang produktif. Untuk bisa melakukan apapun perintah bosnya, dia harus beriman dalam tanda kutip kepada bosnya. Untuk melakukan apapun perintah dokter, dia harus beriman dalam tanda kutip kepada dokter tadi. Ini keimanan yang produktif. Sekarang kita andaikan lagi. Ada orang pergi ke dokter, tapi ketika dia sampai ke dokternya itu, dia mendapati sesuatu yang berbeda. Apa yang dia dapati? Dia masuk ruangan dokter, tiba-tiba ruangannya warnanya gelap.
ruangnya warnanya gelap, kecium dari hidungnya bau menyan. Setelah dia lihat, ternyata di meja dokternya ada menyan. Ada asap yang membumbung dari sana, terus dokternya keluar. Waduh, ternyata dokternya pakai bajunya bukan pakai baju dokter, tapi bajunya pakai baju surjan misalnya, atau baju kotak-kotak misalnya, atau baju ada totol-totol macan tutul misalnya. Lalu kemudian dia pakai belangkon, rambutnya panjang gitu kan ya, terurai dan gak terurus, gak pernah dikeramas, giginya hitam. Lalu dia ngomong, sakit apa mas? Lalu kemudian dia minum terus disembur. Kira-kira dia percaya nggak dokternya? Nggak percaya sama sekali. Maka ketika dokternya yang dalam tanda kutip yang kayak tadi, dokternya bilang keranjang, dia nggak mau. Kenapa? Dia sudah deg-degan, dia sudah curiga. Nah, curiga ini adalah keimanan yang tidak produktif tadi. Atau sesuatu yang menjadi awareness pada manusia. Dia mulai merasa curiga, ini ada apa? Manusia yang tidak percaya nggak akan mau taat. Manusia yang nggak trust nggak akan mau taat. Atau manusia yang tidak beriman tidak akan mau taat. Karena trust dalam bahasa agama adalah iman. Iman adalah trust dalam level 100%. Itu keimanan. Pertanyaannya gimana cara dapat trust dalam 100% ini? Itu yang nanti akan kita bahas. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau dia tidak punya trust, maka dia nggak akan menaati. Suruh buka baju, dia akan nggak mau. Lah kenapa? Kenapa saya harus buka baju? Emang kamu siapa? Dia mulai nanya-nanya, kamu dokter atau bukan? Dia berusaha untuk mereveal, untuk membuka ini dokter beneran atau dokter gadungan. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Sebaliknya, ini cara untuk percaya. Dia datang ke ruangan dokter. Maka dokter itu tahu persis bahwa segala macam pengobatan dia sangat terpengaruh oleh kepercayaan orang. Maka sejak orang tuh masuk ke ruangan klinik dia, ke ruangan periksa dia, itu semua yang ada di ruangan itu adalah untuk meyakinkan pasien. Karena dia tahu keimanan kepada dokter itu penting. Keimanan adalah tanda kutip ya, bukan keimanan terhadap Allah loh, dalam tanda kutip. Dia tahu itu penting banget. Maka ketika Anda masuk, Anda sudah mulai diyakinkan. Bagaimana ketika Anda diyakinkan? Anda masuk, ruangannya bersih, bau-bauan obat, lalu ada tempat praktek yang menarik, ada tempat praktek yang meyakinkan, ada foto-foto yang dipajang di sana, dia lagi salaman sama raja apa, dia lagi salaman sama presiden, dia lagi kemudian ikut seminar apa, dia lagi dapat penghargaan apa, itu dipajang biar Anda yakin bahwa ini dokter talk chair, ini dokter keren, ini dokter top pokoknya. Lalu kemudian keluarlah dokternya keluar, dandanannya rapi, rambutnya biasanya disisir ke samping, kalau nggak disisir ke belakang, rapi. Tapi kalau misalnya Anda masuk ke ruang dokter, lalu kemudian rambutnya begini, Anda mulai bertanya-tanya, ini dokter atau aktor film Korea? Nggak ada dokter-dokter yang nggak rapi. Selesai dokter rapi semua, rambutnya ke samping atau rambutnya ke belakang, pakai kacamata, mukanya terurus, giginya rapi gitu kan ya. Lalu kemudian pakai baju dokter, jas warna putih. Lalu kemudian dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Sakit apa mas? Lalu dia kemudian mendiagnosis dan segala macamnya. Dan yang paling penting adalah yang meyakinkan Anda bahwa dia benar-benar dokter, ada di situ yang namanya surat izin praktek. Surat izin praktek ditaruh di sana untuk meyakinkan bahwa dia dokter yang sudah punya izin praktek dari Ikatan Dokter Indonesia atau apalah misalnya. Taruhlah begitu. Maka Anda yakin. Setelah Anda yakin, Anda mau diapa-apain sama dokter tadi. Karena Anda mengharap sembuh dan Anda yakin betul dia dokter. Apalagi kalau sudah ada referensi daripada teman-temannya Anda. Teman Anda bilang, kamu sakit apa? Ini sesak napas nih. Oh, datanglah ke dokter itu. Lah kenapa? Gue kemarin bro, gue sesak napas sama kayak lu, persis sama kayak lu. Lu rasanya begini kan? Iya bener. Rasanya kayak gini kan? Iya bener. Nah, gue sama persis kayak lu. Kemarin gue pergi ke dokter ini bro. Apa yang terjadi bro? Gue baru sampai pintunya aja, sembuh gue. Waduh. Lah kalau misalnya ada referensi kayak gitu, Anda semakin yakin lagi. Dan ketika Anda yakin, maka Anda dalam tanda kutip beriman pada dokter tadi. Maka Anda akan menuruti semua permintaan dia. Naik ranjang, buka baju, napas, tutup mata, buka mulut. Setelah selesai kemudian periksa, Anda dikasih resepnya, lalu dia jelasin, mas, ini resepnya ya mas ya, Anda itu menderita penyakit TBC atau enggak mas? TBC tingkat parah mas. Lah kalau Anda tidak nurut dengan saya, Anda kayaknya 3 bulan lagi lewat deh mas. Lah terus gimana dok? Saya nggak mau mati dok. Ya sudah, kalau gitu beli nih obatnya. Ini obatnya tolong makan setiap hari sekali. Dan harus habis, dan harus terus menerus, dan jangan pernah bolong selama 6 bulan. Ingat ya mas ya, jangan pernah bolong selama 6 bulan. Kalau 6 bulan nanti Anda nggak makan obat nih sekali aja, Anda mati, jangan cari saya lagi. Iyalah dok, kalau misalnya saya sudah mati, gimana saya cari dokter? Iya pokoknya Anda harus makan dengan benar. Makan dengan rekomendasi. Nah,
Nah, kalau ini vitamin, supaya Anda lebih kuat paru-parunya. Dan Mas, Anda ngerokok ya? Waduh, iya dok, berhenti ngerokok sekarang juga. Kalau nggak berhenti, mati Anda 2 bulan lagi. Dia nurut, walaupun dia sangat hobi ngerokok. Dia beli obatnya walau mahal. Dia turuti saran dokter walaupun susah. Kenapa? Karena dia pengen baik. Karena dia pengen hidup. Dia turuti seluruh perintah dokternya dan nggak banyak tanya. Dia nggak akan tanya, dok, ini kenapa obatnya harus 6 bulan? Apa pengaruhnya kalau saya nggak makan sekali aja? Tolong jelaskan sampai saya paham. Tolong jelaskan dengan pengetahuan dokter secara kimiawi bagaimana, secara biologi bagaimana, apa pengaruhnya bagi hormon saya. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kata dokter, lu aja yang jadi dokter kalau gitu. Kenapa nggak ada yang pernah nanya dokter tentang resep yang dia kasih? Kenapa harus 3 kali sehari? Kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa harus setelah makan? Nggak pernah ada yang nanya. Kalaupun nanya cuma sekedar nanya aja. Tapi nggak sampai kemudian dia untuk membantah dokter dan untuk merasa lebih tahu daripada dokter. Kenapa? Karena dia tahu dokter itu sudah belajar, dia belum. Karena dia tahu dokter itu sudah kuliah, dia nggak kuliah. Karena dia tahu dokter lebih tahu daripada dia. Itu kalau orang sudah beriman. Maka efek daripada orang sudah beriman adalah dia menuruti setiap apapun yang diminta sama yang dia imani itu. Dalam perkara dokter, penting banget bagi dokter untuk membuat orang percaya bahwa dia itu capable, bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu sudah memang dokter, bukan dukun gitu loh maksudnya. Nah, maka keimanan adalah sebenarnya sebuah proses dengan akal untuk bisa mengindera apapun yang membuat kita yakin bahwa apapun yang kita imani itu layak untuk diimani. Maka ketika itu sudah terjadi, maka disitulah muncul keimanan yang produktif. Keimanan yang punya efek. Apa efeknya? Efeknya adalah ketaatan. Efeknya adalah kita menaati apapun perintah-perintah yang telah diberikan oleh yang kita imani. Dalam hal dokter, maka kita turuti semua yang dokter mau. Dia bilang olahraga ya, setiap hari 15 menit. Minimal setiap hari 15 menit jalan kaki. Atau kalau enggak, coba lari-lari kecil. Kalau enggak, coba olahraga sepeda. Kalau enggak, coba nge-gym. Dan kalau bisa olahraganya dari jam 8 sampai jam 9. Jangan jam 12, mutung Anda. Oke, siap dok, saya akan olahraga. Selama ini olahraganya apa? Alhamdulillah, saya olahraga setiap hari 3 jam. Ngapain? Main PS gitu kan. Itu olahraga jari. Itu contohnya. Oh, kurangi olahraga PS-nya. Sekarang olahraga catur. Oh, sama aja. Sekarang olahraganya olahraga di luar yang outdoor misalnya. Nah, itu semua dia taati. Nah, ini tolong beli obatnya. Yang ini wajib. Nah, ini kalau ini obatnya boleh dibeli, boleh enggak. Kalau ini obatnya ya boleh-boleh saja lah. Tapi saya sarankan dibeli dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dia akan taat ketika dia sudah dalam tanda kutip beriman kepada dokter. Pertanyaannya, kok bisa orang-orang muslim sekarang sama dokter ketika disuruh sesuatu nggak banyak tanya, tapi ketika disuruh sama Allah banyak tanya. Disuruh sama Allah banyak protes. Disuruh sama Allah merasa lebih tahu daripada Allah. Allah bilang bahwa kamu harus kerudungan kayak begini bentuknya. Ini suratnya, ini ayatnya, batasannya kayak begini, kamu harus kerudungan kayak gini. Dia bilang, oh itu kan zaman dulu. Itu kan nggak lagi relevan sekarang. Zaman sekarang tuh yang penting tuh kita tuh adalah wanita tuh suci. Yang zaman sekarang tuh wanita tuh tidak diganggu. Lebih tahu Anda atau Allah? Kalau saya dokter aja Anda taati, lalu Allah mungkin Anda anggap lebih rendah daripada dokter. Padahal Allah jelas lebih tahu daripada dokter. Allah menciptakan segala-galanya. Kadang-kadang manusia itu sok tahu daripada Allah karena dia nggak beriman kepada Allah. Dalam tanda kutip, nggak penuh keimanannya kepada Allah. Kenapa nggak penuh keimanannya? Karena dia tidak pernah membuktikan bahwa Allah tuh capable. Dia nggak pernah membuktikan siapa yang dia imani itu. Dia nggak pernah membuktikan apa yang benar yang bisa dilakukan oleh Allah. Dan dia tidak pernah menemukan ilmu dan bukti sehingga keyakinannya itu menjadi 100%. Maka iman adalah bukti plus ilmu. Kalau orang ada bukti, orang ada ilmu, maka dia mencapai keyakinan 100%. Keyakinan 100% itulah dalam bahasa agama disebut dengan iman. Atau dalam bahasa fikih disebut dengan akidah. Jadi teman-teman sekarang sudah sedikit bisa melihat kenapa sih ada orang-orang yang sami'na wa ata'na. Karena dia sudah beriman kepada Allah. Dia sudah selesai dengan pemikirannya itu. Sehingga ketika akalnya sudah selesai untuk mengimani Allah, maka selanjutnya dia sami'na wa ata'na atas segala sesuatu yang halal dan haram yang diberikan Allah, itu sudah masuk akal. Sebagaimana orang ketika pergi ke dokter, dia menaati perintah dokter dan resep-resepnya itu juga masuk akal. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan bahwa orang ini dokter dari akalnya. Maka apapun perintah dokternya, maka dia bisa taati itu dan itu pun masuk akal. Islam juga sama. Maka orang nggak bisa bilang,
Kalian itu disuruh nggak makan babi, mau-maunya. Disuruh kemudian pakai kerudung, mau-maunya. Nggak pernah mempertanyakan. Loh, kenapa mempertanyakan? Ini kan perkara syariat, ini perkara resep, Pak. Yang harus Anda pertanyakan itu adalah dia dokter atau bukan. Ketika Anda sudah bisa pastikan dia dokter, maka Anda jangan tanya resepnya. Karena Anda nggak bakal ngerti, dijelasin juga percuma. Karena Anda nggak kuliah, karena Anda nggak pernah koas, karena Anda nggak pernah praktek. Anda dokter jelasin pada Anda, yang pengetahuan Anda terbatas ya percuma. Dokternya stres duluan. Dokternya malah ya sudahlah kalau gitu ya terserah, kalau mau berobat ya berobat, nggak mau berobat ya sudah. Nah, kenapa? Karena dokternya bingung. Dokternya nggak tahu lagi. Anda itu sakit tapi nggak tahu diri gitu maksudnya. Anda itu pasien tapi berlagak kayak dokter. Anda itu pasien tapi berlagak lebih tahu daripada dokter. Dokternya bilang, ya kalau kamu lebih tahu daripada saya, kamu ngobati diri kamu sendiri aja. Gak usah pergi ke saya. Nah, sama kayak Allah juga sama. Persis sama. Nah, kalau seandainya dia sudah mengimani Allah, dia sudah bertanya, ini layak nggak jadi Tuhan? Apakah ini Tuhan atau bukan? Kalau dia sudah dapat pembuktian dengan akalnya bahwa ini adalah Tuhan, maka menaati Tuhan itu, menaati kemudian halal haramnya menjadi sesuatu yang masuk akal bagi dia. Maka itu tidak perlu lagi dijelaskan. Kenapa? Kalau Tuhan mau menjelaskan segala-galanya, maka Anda tidak akan mampu untuk menangkap itu. Kenapa? Karena dia Tuhan, Anda hamba. Anda terbatas, dia tidak terbatas. Kalau dia mau menjelaskan ilmu dia pada Anda, hancur Anda. Bisa difahami ya? Kalau misalnya Anda bisa mengerti ilmunya dia, ya Anda yang Tuhan. Makanya kalau Tuhan boleh ngomong ya, yes, diatur, terus nggak mau, yes, terserah gitu kan. Ini terjadi juga pada orang-orang yang ketika dikasih Allah aturan, mereka nggak mau. Maka Allah katakan, ya sudah, terserah. Allah kasih semua, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah katakan, Allah bukain semuanya bagi mereka, dilulu. Silahkan, kalau mau bandel sono, nggak usah nurut sekalian, nanti sekalian diazab sekalian. Nah, kenapa? Karena sudah nggak mau diatur lagi. Ini yang kejadian teman-teman sekalian. Nah, intinya adalah keimanan yang produktif adalah keimanan melalui akal. Keimanan yang tidak produktif, keimanan ikut-ikutan, keimanan yang nggak pakai akal, keimanan apkiran. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kalau sama dokter kita bisa dalam tanda kutip beriman, tapi sama Allah kita tidak bisa beriman? Karena kita sudah membuktikan bahwa dokter ini capable menjadi seorang dokter, ada tanda-tandanya, ada buktinya, kita sudah mengilmui. Sedangkan kasus pada Allah, tidak semua orang muslim mengilmui, tidak semua orang muslim membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan. Karena itulah dia masih meragukan, dia masih menyaksikan, dia masih membantah, dia masih membangkang atas kemudian perintah-perintah Allah yang kemudian diturunkan kepada dia. Bahkan dia menganggap bahwa Allah itu tidak lebih daripada sekedar hiasan di dalam hidup dia, cuma ditaruh di dalam KTP doang, tapi dia nggak mau untuk menaati perintah Allah. Nah, kita akan lihat ketika orang sudah sempurna keimanannya itu, bagaimana kemudian dia menanggapi kejadian-kejadian di dunia ini, termasuk bagaimana tukang angkot tadi, ketika dia sudah beriman dengan benar, seperti apa yang harusnya dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung dalam kemudian kajian yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.